per aja ya subjeknya. Karena ada beberapa hal yang sekarang itu harus diperhatikan dalam subjek. Karena subjek HI itu berkembang berdasarkan dinamika komunitas internasional itu sendiri. Jadi yang dulunya hanya eksklusif negara, pada perkembangannya subjek HI itu juga melingkupi beberapa subjek yang lain. Tapi di awal HI itu kan berkembang setelah masa Westphalia. Kalau seandainya Anda melihat sejarah HI, itu sangat tidak lepas dengan perkembangan kolonialisme. Kenapa? Karena di awal, kalau mau melihat dari sisi hukum laut atau hukum diplomatik di awal, itu sebenarnya rangkaian aturan yang dibentuk oleh negara-negara yang berkuasa saat itu, dengan bentuk negara yang belum sempurna seperti yang dalam persepsi sekarang, dan dimulai pada Westphalia. Jadi perjanjian Westphalia itu dianggap sebagai salah satu tonggak dari perkembangan hukum internasional secara modern. Tapi tidak bisa dilepaskan pada masa tersebut salah satu tujuannya, mungkin tersirat itu untuk melindungi kepentingan hukum dari negara-negara yang saat itu mulai roaming, ya, maksudnya mulai menjelajah negara-negara. Walaupun dimulai misalnya dari Cina itu sudah jauh lebih mulainya jauh sebelum Marco Polo gitu. Tapi hegemoni dari hukum Western law itu dimulai dari sistem imperialisme yang mengontrol banyak negara. Ini bedanya dengan ngajarin anak S1 ya. Kalau anak S1 dia langsung negatif thinking. Oh, berarti hukum internasional itu hukumnya kolonialisme. Bukan. Saya berusaha membawa sejarahnya. Jadi di awal itu dibuat karena negara-negara tertentu itu mulai menaklukkan atau mulai menguasai wilayah-wilayah lain yang diaku sebagai wilayahnya, sehingga mereka membutuhkan hukum-hukum yang cross border, yang bisa diterima tidak hanya oleh mereka negara tersebut, tapi juga negara rekanannya yang lain, yang acceptable buat diatur untuk mengatur kepentingan bersama. Nah, itu awalnya hal lahirnya hukum internasional. Kalau seandainya Anda kembalikan makna dari hukum internasional, hakikat ya, bukan arti, bukan definisi. Pada dasarnya merupakan kompromi yang disepakati oleh komunitas hukum internasional untuk mengatur kepentingan secara internasional. Kalau dulu sebelum ada Westphalia mungkin kita punya punya hukum diplomatik, tapi saat itu bukan hukum diplomatik ya. Makanya ada istilah utusan. Kalau seandainya antara kerajaan satu dan kerajaan lain, dan kalau kita kembali ke sebelum masa hukum internasional sebagai hukum internasional modern saat ini, misalnya ada kalau ingat Kubilai Khan kan pernah mengirimkan keutusan ke Kediri kalau nggak salah, tapi justru dibunuh, dan itu sebagai bentuk bahwa Kediri tidak menerima kedatangan dari armada Cina saat itu. Nah, itu satu kebiasaan hukum internasional. Ya, kebiasaan hukum itu kan ada yang sampai sekarang tetap dipahami, diterima, tapi juga yang tidak lagi. Termasuk misalnya berkenaan dengan negara, ketika dia mengirim utusan, kalau dulu tergantung negara mana itu punya kebiasaan sendiri-sendiri. Nah, itu disamaratakan. Jangan sampai agar maksudnya bisa diatur dengan aturan yang sama, maka dibuatlah hukum diplomatik. Bisa salah satunya enggak boleh membunuh representasi dari satu negara, kerajaan, yang sedang datang ke kerajaan lain. Misalnya. Itu awalnya ada kebiasaan. Nah, dimulainya hukum internasional secara modern awalnya karena terbentuknya negara-negara baru, negara kolonial yang pada dasarnya pada awalnya merupakan representasi dari kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, ketika mulai ada hukum internasional, itu kan sebenarnya dimulai perubahan bentuk negara itu dimulai ketika revolusi Prancis dan Amerika terjadi, kerajaannya ambruk, dan mulai ada negara-negara istilahnya itu the old world.
Ya, misalnya Inggris, Perancis, terus Inggris kan punya Amerika, punya Australia, punya di Perancis, punya Louisiana, punya beberapa di negara di Afrika, terus Belgia punya Kongo, apa namanya, dan lain-lain. Negara Asia nggak ada ya. Ketika imperialisme itu apa namanya mulai, Asia justru yang ditundukkan. Walaupun sebenarnya kaya dengan kerajaan yang sudah tua ataupun budaya yang sudah tua. Kayak misalnya Cina itu kan walaupun tidak secara keseluruhan tapi runtuh kan karena British, karena campur tangan dari Inggris. Atau Indonesia akhirnya tidak punya kerajaan lagi ya salah satunya karena Belanda kan. Mungkin kalau seandainya belum apa namanya tidak ada keberadaan Belanda saat itu, kita tetap menjadi kerajaan-kerajaan masing-masing. Yang mungkin apa namanya ada Majapahit, Sriwijaya, Kesultanan ya. Kalau terakhir sebelum Belanda menguasai Indonesia secara penuh, kita itu mulai diperintah oleh kesultanan-kesultanan. Nah, bentuk negara saat itu apa namanya belum sempurna seperti sekarang. Kalau sekarang kan kalau kita mengingat bahwa apa sih yang dimaksud dengan negara, maka saya kayaknya kejauhan ya, sebentar. Kalau kita kembali ke hukum tata negara, kalian kan ada hukum tata negara ya di ini. Negara itu mulai dianggap negara ketika dengan konsep yang sekarang ketika adanya Konvensi Montevideo tahun 1933 yang menyatakan bahwa syarat suatu negara apabila negara tersebut memiliki wilayah, pemerintahan, penduduk dan diakui. Bukan diakui. Dan memiliki relasi dengan wilayah lain. Apakah harus diakui atau tidak? Ada yang bilang harus, ada yang bilang tidak. Itu kembali kepada teori. Ya negara akan tetap berdiri walaupun dia diakui atau tidak. Tetapi ketika dia tidak diakui, maka ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh negara tersebut. Tapi in a sense misalnya, satu negara itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dia mau jadi diri sendiri, mau dia jadi negara dan tidak memperdulikan pengakuan negara lain, bukan is okay ya eksistensinya bisa saja terjadi. Kalau seandainya Cina misalnya secara apa namanya berpikir bahwa saya tidak peduli dengan another part of the world, itu saya akan berdiri sendiri, pada dasarnya posisinya sudah memenuhi 3 dari bentuk negara. Kalau seandainya memaksakan untuk hubungan negara, setidaknya ada berapa wilayah di dalam negara Cina itu yang bisa saja dianggap kalau seandainya kayak Amerika jadi negara bagian, ya mereka jadi negara. Tapi kan kalau Cina kan dia provinsi. Kenapa? Dia memenuhi syarat punya penduduk, punya wilayah, punya pemerintahan. Yang lebih gilanya lagi mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi syarat keempat itu menjadi pertanyaan. Apakah masih menjadi syarat negara apabila seandainya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak memerlukan hubungan dengan negara lain? Ya nanti kita ketemu dengan teori-teori kenegaraan. Tapi pada dasarnya konsep negara yang ada saat ini adalah konsep negara yang dikukuhkan dalam Montevideo Convention untuk hukum dalam perspektif hukum internasional. Nanti kita akan punya perspektif hukum kenegaraan yang itu mungkin akan berbeda. Nah, negara inilah yang menjadi subjek utama dari hukum internasional. Oleh karena itu, pemilik definisi dari hukum internasional pada dasarnya kan dulunya adalah aturan yang mengatur kepentingan yang melewati batas negara. Itu syarat dalam hukum internasional. Ya nanti perkembangannya sekarang akan ada beberapa perkembangan khusus yang perlu yang akan questionary, ya maksudnya yang akan mempertanyakan keberadaan hukum internasional sendiri dalam konsep tradisional itu masih acceptable atau tidak. Nah, kalau kita membicarakan subjek hukum internasional, sebenarnya kita membicarakan dari sisi definisi pada dasarnya subjek hukum internasional adalah ketika satu entitas itu memiliki kapasiti atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan
hak dan kewajiban hukum internasional. Jadi haknya apa saja? Pertama itu berhak menggugat atau meminta apabila ada hak dan kewajibannya di level internasional. Kemudian punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai subjek hukum internasional. Jadi kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Pada dasarnya, negara sampai saat ini merupakan tetap merupakan, ini terlihat ya, kalau saya kecilkan sedikit tidak apa. Saya pindahkan ininya. Anda bisa coba baca bukunya Brownlee, itu salah satu buku pegangan yang untuk hukum internasional publik. Jadi sampai saat ini negara merupakan subjek utama daripada hukum internasional. Apakah yang lain bisa? Bisa. Tapi dengan syarat subjek tersebut, misalnya international organization, individual, dan yang lain-lain itu masih berkaitan dengan entitas negara. Misalnya individual, oke, bisa jadi mereka menjadi subjek hukum internasional, tapi tidak bisa melepaskan identitas dan entitasnya atau keterikatannya dengan negara. Misalnya gini, seorang individual untuk subjek sebagai salah satu contoh dalam individu sebagai subjek dalam hukum internasional adalah dalam pidana internasional. Dalam pidana internasional yang dinyatakan individu itu dapat menjadi subjek hukum apabila melanggar kejahatan internasional. Kejahatan internasional ada apa saja? Ada 4. Kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, agresi, satu lagi nanti dicek. Ada 4. Hanya 4 itu saja. Jadi kalau ada individu yang melanggar kejahatan tersebut, maka individu tersebut bisa dibawa ke pengadilan internasional. Kalau selama ini yang bisa dituntut dan bisa meminta haknya dari hukum internasional itu hanya negara, tapi tidak individu. Tapi dalam hukum pidana internasional, karena ada pertanggungjawaban individu, maka orang itu bisa dituntut, diadili, dan dihukum berdasarkan hukum internasional. Oke. Ya, tadi sudah saya bilang, apa sih syarat negara sebagai permanent? Tadi, permanent population, defined territory, effective government, capacity to enter diplomatic relation with other state. Jadi kalau seandainya kalau kita lihat dari pengertiannya Montevideo, mungkin Anda nggak begini ngelihatnya. Oh, penting ada penduduk. Kalau Anda tanya anak ke-1, apa sih definisi negara dalam tradisional, dalam hukum internasional law? 1 punya penduduk, kedua itu ada wilayah, kemudian ada pemerintahan, kemudian mau dan mampu berhubungan dengan negara lain. Tapi dalam konsep yang lebih deeper, Anda nggak hanya punya penduduk, loh. Anda harus punya penduduk yang permanen di sana. Karena kalau tidak permanen itu bisa memiliki definisi yang berbeda atau opsi yang berbeda. Misal, base militer di satu wilayah, punya penduduk di sana, punya teritori yang dikuasai, punya effective government, bisa. Tapi apakah bisa disebut negara yang berbeda misalnya? Jadi populasi yang, karena dia bisa berpindah-pindah toh, kalau seandainya soal permanent population dan berganti-ganti orangnya. Teritori sebenarnya tidak, dia hanya define teritorinya adalah wilayah itu saja yang bisa jadi diberikan oleh satu entitas yang lain, negara maksudnya.
Efektif government, oke, dia punya pemerintahan yang efektif, tetapi tetap under dari negara, suatu negara yang memberikan kekuasaan kepada mereka. Capacity to enter into diplomatic relation. Militer itu punya kekhasan tersendiri ya, sampai mereka itu bisa memang bisa melakukan hubungan diplomatik sendiri. Makanya ada yang namanya atasé pertahanan. Kalau seandainya dia dengan kalau misalnya kalau seandainya kantor diplomatik saat ada pada satu titik tertentu atau ada peristiwa tertentu, duta besar nggak ada, sekretaris 1, 2, 3-nya nggak ada. Nanti atasenya, ada atase pendidikan, atase ini ada. Yang pertama kali akan diminta untuk bertanggung jawab adalah atase pertahanan. Jadi punya power gitu, maksudnya bisa diberikan kekuasaan ketika itu diberikan kuasa kepada mereka. Jadi kalau Anda bayangin kalau seandainya militer diberikan kekuasaan, ya bisa jadi ada banyak opsi yang bisa terjadi. Oke, jadi kalau seandainya Anda tanya kalau seandainya kita sebagai master, kita harus bisa memberikan mereview gitu. Oh, kalau penduduk bukan hanya penduduk loh, tapi yang permanen. Kalau area bukan hanya punya wilayah, tapi memang wilayahnya itu jelas, batasannya jelas di mana dan lain-lain. Government-nya iya memang syaratnya punya pemerintah, tapi kalau pemerintahnya nggak efektif, maka Anda tidak dianggap memenuhi syarat menjadi negara. Begitu juga dengan kapasitas kita untuk melakukan diplomatik. Kenapa ini menjadi penting? Kapasitas untuk melakukan hubungan diplomasi itu tidak hanya sekedar bahwa kita mau melakukan hubungan diplomatik, tetapi apakah negara lain itu menerima Anda sebagai negara. Jadi kaitan antara kemampuan Anda, kemampuan suatu negara untuk melakukan hubungan diplomatik dalam hal ini, karena kan hubungan internasional kan hubungan diplomatik. Apapun bidang hukum internasional, hubungan itu akan dimulai hubungan antar negara itu akan dimulai dengan hubungan diplomatik dan konsuler. Kenapa? Karena di hukum diplomatik lah yang mengatur hubungan antar negara. Jadi kalau Anda hanya datang tetapi kemudian Anda nggak diakui sebagai tidak diterima memiliki hubungan diplomatik, Anda nggak bisa masuk ke negara tersebut. Jadi tidak hanya sekedar kemampuan Anda melakukan suatu negara melakukan hubungan diplomatik merupakan bagian atau bentuk pengakuan Anda sebagai negara. Pengakuan negara itu menjadi negara. Jadi kalau misalnya kita belajar masalah pengakuan, ada yang dilakukan secara terang-terangan, ada yang dilakukan secara diam-diam. Salah satu bentuk pengakuan secara sah dan terang-terangan adalah suatu negara melakukan hubungan diplomatik dengan negara yang lain. Jadi kalau ada negara baru nih, mungkin case misalnya Tim kan dulu provinsinya Indonesia, tapi kemudian dia menjadi negara hasil dari referendum misalnya. Mau Indonesia punya hostil gitu, merasa oke, kenapa hilang gitu, tapi tim itu menjadi negara ketika dia diakui dan memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain. Jadi misalnya gini, kalau salah satu yang misalnya langsung mengakui adalah Portugal. Ya, Portugal bilang kami mengakui kemerdekaan Tim. Kalau dia hanya mengumumkan tanpa memberikan tindak lanjut dari pernyataan tersebut, ya berarti Anda belum punya hubungan diplomatik. Tapi kemudian jika itu ditindaklanjuti dengan misalnya penerimaan duta besar, atau misalnya dilanjutkan dengan membangun punya kedubesnya di sana, karena kita tidak semua negara punya kedubes di satu negara walaupun punya hubungan diplomatik. Kita misalnya Taiwan itu Indonesia masih mengakuinya sebagai wilayah bagian dari Cina. Tapi ada beberapa negara yang mengakuinya sebagai negara independen misalnya. Oleh karena itu Indonesia
tidak punya kedubes, tapi konsuler di Taiwan. Kenapa? Karena masih di bawah kontrol dari kedubes di Cina dan hanya akan mengurus beberapa hal tertentu yang diberikan kuasanya oleh kedutaan besar di Cina. Makanya jadi ribut ketika Amerika memindahkan kedubesnya dari Israel ke Bethlehem itu, tidak salah. Secara tidak langsung, Amerika mengakui bahwa Bethlehem adalah wilayah dari Israel, bukan merupakan wilayah dari Palestina. Kenapa itu menjadi masalah? Ya kalau itu memang negaranya wilayah negara A ya nggak masalah, tapi kemudian kalau itu merupakan negara sengketa, di mana sebenarnya tidak semua menerima bahwa negara tersebut merupakan negara A atau B gitu, maka pemindahan hubungan diplomatik, pemindahan kedutaan dalam konteks hukum diplomatik dan hukum internasional jelas merupakan pengakuan secara terang-terangan bahwa Anda berkuasa penuh di wilayah tersebut. Kalau Anda ingat, ketika Abu Bakar As-Siddiq, kalau tidak salah ya, saya lupa, Abu Bakar atau siapa yang menaklukkan Israel, itu kemudian ada gereja, nanti dicek ya, tapi dia menolak untuk sholat di gereja. Bukan karena gereja merupakan tempat dari bukan merupakan tempat dari beribadah orang Kristen, tapi sekali dia melangkahkan kaki ke dalam gereja tersebut, maka praktek hubungan antar kerajaan saat itu dia menyatakan bahwa dia berkuasa penuh terhadap gereja tersebut. Sama ketika saat ini, jika suatu wilayah, suatu kedutaan di suatu negara, kemudian wilayah kedutaannya diinvasi dan mengganti bendera yang ada di wilayah kedutaan tersebut, maka secara hukum tertulis, kompetensi hukum dari kedutaan tersebut akan berubah sesuai dengan bendera yang dikibarkan. Kesannya ini ya simple, tapi tidak bisa. Itu juga yang dilakukan, saya lupa Abu Bakar atau Umar bin Khattab ya, bukan Abu Bakar. Abu Bakar mah ini ya older. Umar bin Khattab, saya lupa tapi di wilayah mana. Dia nggak mau masuk gerejanya. Kenapa? Sekali dia masuk, bisa jadi maju gereja tersebut. Kenapa? Karena dia tetap maintain bahwa wilayah tersebut merupakan dengan berbagai macam agama. Karena kalau mau dilihat dari agama Samawi, agama Islam itu kan terakhir. Jadi sudah ada agama-agama yang lain sebelumnya agar tetap berfungsi sebagai tempat ibadah yang punya agama. Dan itu kebiasaan hukum internasional saat itu. Walaupun mungkin ada sejarah yang dibelokkan dan lain-lain, itu salah satu kebiasaan yang juga dilakukan oleh kerajaan Islam masa itu. Nah itu masih dipakai, tetapi dimodifikasi untuk saat ini. Jadi kalau benderanya berubah, kompetensi hukum dalam kedutaan tersebut berubah menjadi sesuai dengan benderanya. Nah, ini yang tadi saya langsung jelasin ternyata ya. Kaitannya kenapa kenapa hubungan diplomatik itu penting? Berkaitan dengan recognition, pengakuan. Kalau seandainya pengakuan terhadap pengakuan terhadap negara itu bisa dilakukan sebagai pengakuan terhadap negaranya dengan membangun hubungan diplomatik, atau hanya mengakui keberadaan bisa mengakuinya dengan mengakui keberadaan dari pemerintahannya.
Salah satu contohnya misalnya satu negara kudeta kayak di Libya. Nanti Anda bisa cek ya. Di Libya terus berubah pemerintahan. Tapi negaranya nggak berubah. Negaranya sudah ada. Jadi kalau seandainya langsung berpindah, pemerintahannya sudah digulingkan, langsung mengakui pemerintahan baru. Itu juga salah satu bentuk dari pengakuan. Otomatis pemerintah yang saat itu memerintah negara yang sebelumnya diperintah oleh pemerintah lain, maka diakui dan dianggap sah menjadi subjek hukum internasional. Jadi hukum internasional juga mengakui pengakuan suatu negara karena memerdekakan diri dari opresor. Nah, ini banyak terjadi di tahun 60-an. 45 ke bawah sampai tahun 70-an. Sampai ada nanti Convention on Indigenous People. Indigenous people sebenarnya pemaknaannya itu bukan orang bukan orang lokal di awal, tapi merupakan orang-orang yang ditekan oleh kekuasaan lain di wilayahnya sendiri. Jadi sebenarnya untuk masyarakat penjajah yang punya budaya, hukum, value, nilai sendiri. Nah, wilayah yang lahir dari perjuangan untuk memerdekakan diri itu juga diterima untuk menjadi negara. Kan macam-macam nih terbentuknya negara itu. Bisa karena memang sudah ada, bisa karena dia dikudeta, bisa karena dia melepaskan diri. Nah, salah satu dari bentuk melepaskan diri kan karena ya itu tadi membela self-determination, maksudnya membentuk negara karena melepaskan diri dari kekuasaan yang lain. Nah, ini juga diakui dalam hukum internasional. Kalau sekarang itu kolonialisme mungkin sudah tidak secara terang-terangan ada. Tapi kalau seandainya Anda buka peta, nanti Anda ketemu misalnya wilayahnya ada di mana, tapi pemerintahannya di bawah Prancis. Atau misalnya di bawah wilayah Inggris itu yang masih punya banyak ya. Anda kemarin kan diberitakan sempat kemarin ada Cook Island yang katanya isinya banyak orang Jawa, tapi dia di wilayah Australia yang sejarahnya merupakan wilayah dari orang-orang yang dibawa oleh Kapten Skotlandia, kemudian awalnya memerintah sendiri di bawah pemerintahan Inggris, kemudian diberikan diberikan kepada Australia Barat. Oke. Jadi ini nanti Anda bisa cek berkenaan dengan self-determination itu Anda bisa ketemu di Piagam PBB. Itu ada artikel 1, paragraf 2, artikel 55, 56, 73. Tapi pada dasarnya hukum internasional perkembangannya setelah Perang Dunia Kedua itu membawa prinsip bahwa semua negara itu punya hak yang sama, yang equal dan bebas. Jadi tidak boleh lagi di bawah penjajahan negara lain. Ini kita lewatin ya, nanti bisa dicek. Jadi kalau kita bicara self determination itu kaitannya dengan hak yang diberikan bahwa semua itu harus merdeka, kemudian juga
kebanyakan gitu hak kemerdekaan itu diberikan kepada dalam proses decolonialization. Oke. Sekarang nanti kita ini ya. Nah, ini tadi sebenarnya penjelasannya berkaitan dengan hak apa namanya self determination, lebih kepada tadi karena diberikan oleh piagam PBB, kemudian juga dianggap sebagai proses dari apa namanya decolonization proses. Itu ada beberapa hal yang apa namanya yang bisa Anda baca nanti. Saya belum sempat untuk mengirimkan dan membagi ya per pertemuan, tapi nanti ini saya share. Karena sekarang masih Pak Rudi, jadi saya belum tahu materi apa yang mau dia taruh di kelas. Tapi ini nanti saya bagikan sebagai dari bagian apa namanya apa materi saya. Ini nanti Anda bisa cek sumber-sumber berkenaan dengan pengakuan adanya hak untuk memerdekakan diri. Ya ada hak. Oke, ini terlalu banyak yang saya tahu ya. Sebentar, biar nanti kita balik lagi. Oke, yang tadi, jadi yang merah-merah itu nanti kalian baca, itu saya mencoba mencarikan sumber-sumber dari yang menguatkan adanya hak untuk apa namanya self determination tadi. Jadi kasus-kasus kalau dalam hukum internasional kan sebenarnya hukum itu dibuat apa namanya salah satu sumber hukum kan apa namanya keputusan hakim dalam kasus-kasus internasional. Nah, yang tadi saya berikan kasus misalnya contohnya ini. Karena ada misalnya konflik sengketa dalam hukum internasional, kemudian kan dibawa ke pengadilan internasional ICJ, terus ditanya, misalnya oke, semua orang berhak untuk memerdekakan diri, tapi seberapa jauh misalnya kemerdekaan itu diberikan? Jadi apa namanya standar dari yang dimaksud dengan memerdekakan diri itu apa? Apakah misalnya kondisi Rusia pecah, USSR itu kan pecah, kemudian jadi negara-negara. Apakah dia sama dan bisa dianggap sebagai decolonization process untuk memerdekakan diri sendiri? Karena berbeda case-nya ketika misalnya Kongo itu berusaha melepaskan diri dari Belgia. Kenapa? Kalau Belgia saat menguasai Kongo itu jelas kolonialisasi. Tapi berbeda dengan misalnya kondisi Kosovo yang saat itu merupakan bagian dari Rusia. Apakah itu juga sama dianggap sebagai self-determination? Karena kalau seandainya kita lihat dalam kasus Kongo, mereka bukan negara loh dari awal. Mereka benar-benar dikuasai dan menjadi subjek sebagai apa namanya subjek dari penjajahan. Tapi kalau saatnya kita membicarakan Kosovo itu kan lahir karena pecahnya satu negara. Dengan kudeta? Enggak. Tapi runtuhnya suatu apa namanya suatu kolektif ya, negara kolektif yang saat itu menyatukan diri dengan Rusia, USSR.
terlepas apakah mereka dipaksa atau tidak, tetap mereka merupakan sebenarnya bagian dari negara. Nah, ini sebenarnya yang dipertanyakan. Ketika Kosovo meminta kemerdekaannya, dibawa ke dan menyatakan bahwa mereka merupakan negara merdeka, dibawa ke Security Council dan General Majelis Umum PBB, kan itu dipertanyakan sebelum dilegalisasi. Ini kan Piagam PBB ini kan ngomongin soal negara-negara yang dijajah. Apakah itu juga bisa diperlakukan untuk negara-negara yang sebenarnya tidak dijajah dalam definisi hukum internasional, tapi di bawah opresor gitu. Setidaknya mereka tidak dengan bebas menjadi negara sendiri-sendiri. Nah, itu kan pasti ada perdebatan yang mempertanyakan yang mana sih sebenarnya yang dianggap sebagai proses kolonialisasi. Mana yang dianggap sebagai memang merupakan negara jajahan atau negara pecahan. Yang walaupun akhirnya di sana didapatkan kesimpulan bahwa dia bilang one of major development of international law during the second half of 20th century has been the abolition of the right of self-determination. Whether outside the context maksudnya di luar konteks bahwa negara tersebut merupakan negara yang sebenarnya diberikan hak untuk diberikan otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan negara pusatnya, tetapi mereka didominasi, dieksploitasi, itu juga dianggap. Maka negara Kosovo, walaupun mereka tidak mengalami hal yang sama dengan Kongo, tapi mereka sekarang menjadi negara, maka mereka pun berhak untuk diakui sebagai negara, bagaimanapun berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan yang lebih tinggi yang lebih kuat selama ini dari negaranya. Jadi interpretasi dalam hukum itulah yang akhirnya memberikan kesempatan perkembangan pemaknaan terhadap satu konsep yang diterima dalam hukum internasional. Jadi tidak secara langsung diterima. Ketika itu ditanyakan, maka harus ada maksudnya harus ada pembenaran secara legal yang bisa menyatakan hal itu dapat diperlakukan. Dan itu satu proses yang tidak pernah berhenti di dalam hukum. Bidang ilmu apa saja? Bidang hukum apa saja? Masalah kesehatan tuh banyak itu nanti permasalahannya yang akhirnya harus dirubah misalnya berkenaan dengan COVID. Tapi hukum internasional mau tidak mau merespon. Atau misalnya ketika kita membicarakan COVID, dulu orang nggak boleh ditahan atau dilarang untuk masuk ke satu negara apabila dia memenuhi syarat untuk masuk ke negara tersebut. Tapi selama COVID, ada yang nggak bisa keluar dan kembali ke negaranya, karena negaranya merasa khawatir. Misalnya kemarin kan banyak wilayah warga negara yang tidak bisa pulang dari Cina karena dianggap sebagai sumber kan. Padahal dalam hukum internasional dan hukum nasional nggak boleh kita nolak warga negara kita sendiri, tuh nggak boleh kalau nggak ada alasan tertentu. Nah, itu merupakan ketentuan-ketentuan yang kemudian diinterpretasi agar bisa membawa atau merespon dari dinamika hukum internasional. Oke. Tadi saya membicarakan berkenaan dengan self-recognition, self-determination. Terus kita punya perkembangan. Ini perkembangan sampai 2018 ya. Saya belum sempat untuk melihatnya kembali kalau seandainya kita membicarakan kaitannya dengan COVID. Karena ada beberapa hal yang juga mengalami perkembangan berkenaan dengan COVID pandemi. Karena pandemi itu benar-benar banyak istilahnya regulasi hukum itu di-cut. Dan pada dasarnya itu breach of international law, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun yang di hukum itu akan tidak pernah lepas dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kalau memang itu harus balancing tiga hal tersebut, kalau memang kemanfaatannya itu memang perlu, ya mau tidak mau kita laksanakan. Oke, sekarang ini kondisi
perkembangan terakhir dalam international community. Recognition of states and the membership of the United Nations Charter of the UN Article 4. Kenapa ini menjadi masalah? Karena ada negara, new condition for statehood, ada negara yang baru, tapi kemudian tidak hanya memenuhi syaratnya, tidak hanya 4 tadi. Tidak hanya penduduk, tidak hanya wilayah, tidak hanya pemerintahan, ataupun mampu memiliki relasi. Karena sekarang negara juga harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Misal, nggak boleh lagi diktatorship. Harus demokrasi. Bukan harus ya, setidaknya itu standar yang saat ini ada. Kenapa? Kalau negara diktator itu kan tidak menghormati hak asasi manusia misalnya. Kalau demokrasi dibilangnya lebih mengakui hak asasi manusia. Kenapa? Hal ini menjadi syarat karena untuk menjamin bahwa pimpinan negara yang baru itu tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap penduduknya atau yang dia kuasai, apapun itu, wilayahnya, pemerintahannya, ataupun HAM-nya. Karena sekarang jarang ada negara terbentuk karena kolonialisme, tetapi lebih sering terbentuk karena kudeta atau perubahan pemerintahan, baik dari revolusi ataupun kalau cepat saya lupa, revolusi dan revolusi, kudeta, bukan evolusi ya. Kalau evolusi itu modelnya misalnya metokrasi. Anda pernah dengar metokrasi? Suatu negara itu evolve karena adanya metokrasi itu disusun dari elit tertentu. Dimulai dari misalnya kalau Amerika itu terkenal banget sampai yang misalnya elit politik berusaha untuk bangun nanti kita punya visi 20 tahun lagi kita yang berkuasa. Dimulainya dari mana? Anak-anaknya sekolah di tempat yang sama. Kenapa? Anak-anaknya sudah diarahkan kamu nanti bidangnya ini, kamu nanti bidangnya ini, kamu nanti bidangnya ini. Ketika mereka muncul di kekuasaan tertinggi, sudah jelas siapa yang akan berada di posisi masing-masing. Itu evolusi dan itu metokrasi. Jadi saya nggak nonton Sky Castle ya. Orang-orang bilang itu bicara soal mau sekolah di mana dan lain-lain. Saya nggak nonton. Tapi konsep tersebut ada. Jadi sudah kalau ditelusuri presidennya siapa, menterinya siapa, ininya siapa. Oh dulu dari SD mereka udah di sini, nanti masuk ke fakultas mana, universitas mana. Jadi dari awal itu sudah dibonding, diikat. Itu evolusi dalam suatu pemerintahan. Kudeta dalam bentuk halus, slow, with art, dengan seni. Nggak perlu bloodshed, maksudnya nggak perlu menumpahkan darah, tapi dihabisin sampai ke akar-akar. Sampai yang jadi guru juga dipilih. Maksudnya bukan gurunya ya, kepala sekolahnya bahkan misalnya. Itu hal paling kecil. Kenapa? Karena akan membentuk sistem. Kalau saya enggak terlalu paham politik, tapi bagaimana sistem itu bisa berjalan, salah satunya adalah Anda harus punya pasukan yang punya visi, misi yang sama. Dan itu dimulai dari sangat awal. Walaupun nanti mungkin ada misalnya orang-orang yang baru, tapi itu akan tetap digiring untuk punya visi misi yang sama. Dan dari awal mereka sudah memikirkan regenerasi. Kekuasaan politik atau bagian nanti kepemerintahan dan lain-lain itu akan keberhasilan itu bukan dengan apa yang dicapai saat ini, tapi bagaimana mereka meregenerasi dan menempatkan untuk tetap berkuasa dalam jangka waktu panjang. Kalau satu kekuatan politik masih bertumpu pada satu figur, they will fail. Setidaknya setelah 2 periode. Kenapa? Karena regenerasinya putus berarti. Mereka tidak punya lagi kuncup-kuncup baru yang akan menempati
proyeksi kekuasaan. Saya nggak ngerti, ini banyak orang politik. Jadi ini kan saya dengar baca teorinya aja ya, yang lebih ini tahu politik yang beda. Kadang sudah dipersiapkan begitu, tetap terikat. Kenapa? Bagaimanapun nasib itu menentukan. Oke. Jadi sekarang negara itu punya standar baru, harus demokrasi, terus ada punya harus mau melindungi hak asasi manusia. Itu satu. Kemudian menjadi masalah ketika negara baru tersebut fail. Mereka udah kudeta. Mereka udah diganti kepemimpinan. Tapi kemudian negara itu fail. Apakah mereka bisa tetap diakui ketika mereka tidak mampu melindungi negaranya sendiri? Coba ya saya tanya ya. Coba saya cek dulu. Saya nggak akan nanya teori. Mas Nasikit, tahu nggak negara Afrika yang paling damai, paling stabil, dan paling rendah korupsinya? Pernah tahu nggak negara mana? Silakan siapapun yang bisa jawab. Kita kan dengarnya, wah perang lah, inilah, itulah. Ada satu negara yang terkenal no corruption, ya bukan no corruption ya. Kalaupun ada mungkin dengan seni gitu kan. Dulu ada anekdot. Bedanya Indonesia, Malaysia tahun 70-an berkenaan dengan korupsi, satu melakukannya dengan seni, satu melakukannya dengan shortcut. Boleh siapa aja? Mbak Alia, Mbak Ahmad Jamaluddin, Mbak Rita, boleh jawab. Mas Hidayat, pernah nggak dengar ada satu negara di Afrika yang stabil, less corruption, dengan indeks hak asasi yang bagus, tapi dikelilingi oleh saudara-saudaranya yang perang saudara? Saking anonimus ya, maksudnya saking bukan anonimus, kalau sesuatu di luar yang lain, berbeda dengan yang lain, itu saya lupa istilahnya. Kita jarang dengar negara tersebut. Kita kenal Nigeria karena istilah dalam arti kata banyak penipunya gitu. Bukan penipu, banyak kejadian penipuan. Kita kenal Sentral Afrika karena perang terus sama dengan Sentral Afrika aja jarang kita dengar. Tapi kita sering dengar misalnya Boko Haram. Ya kan? Sentral Afrika itu kebalikannya. Kalau Boko Haram itu Muslim terorisme katanya, Sentral Afrika kebalikan. Kristennya yang ngabisin yang lain. Tapi jarang dengar. Tapi ada satu negara yang paling jarang didengar dan sebenarnya mereka have a good life. Botswana, pernah dengar nggak? Jarang kan? Sangat jarang. Tapi Botswana itu salah satu negara yang stabil dengan ekonomi yang bagus, pendidikan yang baik, tidak ada segregasi dan rasisme. Presidennya aja tahun 50-an, ini mereka juga dari transformasi ke kerajaan ya. Dari kerajaan kolonial terus kerajaan. Tapi pada masa mereka menjadi negara, bayangin, presidennya presidennya istrinya itu adalah keturunan penjajah orang Inggris. Tapi mereka mulainya dengan itikat baik. Dan sampai hari ini Botswana itu salah satu negara Afrika yang paling stabil. Oleh karena itu kalau Anda seandainya lihat film-film National Geographic berkaitan dengan binatang, animal, dan lain-lainnya. Karena di rumah saya itu 10 tahun terakhir gitu tontonannya itu aja animal, ini namanya masih punya anak kecil, pasti wilayahnya di Botswana. Kenapa? Karena Mauritius gimana, Bu? Hidayat? Mauritius, dan kan yang terkenal rendah itu Mauritius sama Cape Verde itu kan juga terkenal rendah ya Bu korupsinya. Hidayat suaranya terlalu kecil, apa punya saya yang kecil? Lagi ada tukang di rumah.
kan yang terkena korupsinya rendah itu tadi kan Botswana ya Bu ya. Itu memang kalau kita di akuntan juga bahas, sama Mauritius sama Cape Verde juga Bu, ada 3 kan di Afrika yang terkenal rendah korupsinya. Iya, Mauritius itu justru kalau nanti banyak bicara Mauritius, kita banyak bicara tentang hukum laut karena salah satu tempat untuk akademi hukum laut itu. Saya hanya memberikan contoh. Nah, kaitannya dengan failed state itu hanya ada di Afrika. Jadi Botswana itu dikelilingi oleh negara, bayangin, jadi ada Kongo, ada Chad misalnya. Nah, komunitas internasional itu struggle. Kalau negaranya fail, kita masih mau mengakuinya sebagai negara enggak? Kenapa? Karena ada dampak tertentu, dampak hukum tertentu dari sisi hukum internasional apabila dia tetap dianggap sebagai negara. Salah satunya adalah prinsip non-intervention. Jadi ketika negara lain mau memberikan bantuan, tetap akan terhalang dengan prinsip tidak mengintervensi. Nggak bisa main masuk aja, pokoknya kami mau bantuin orang-orangnya. Belum tentu bisa. Salah satu failed state, nggak harus di Afrika, ada lari kita ke Middle East. Yaman. Sesedih-sedihnya misalnya kita sebagai sesama umat muslim, tapi kalau kita mau bantu, karena mereka tetap sebagai negara, kita tetap harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan. Jadi kalau kita serang, kita kena di kejahatan internasional. Walaupun nanti kalian itu gimana Bu, misalnya Syria, ini ada Amerika dan ini segala macam. Itu posisinya sudah ya sama, udah beda lagi, lebih parah lagi. Atau sekarang Ukraina gitu. Keterlibatan asingnya itu apakah sebagai intervensi? Kalau mereka diundang, enggak intervensi. Kenapa? Berarti negara tersebut yang meminta. Tapi kalau seandainya pihak ketiga, pihak netral ingin memberikan bantuan, tetap harus izin. Kenapa? Karena kita bukan penyerang. Dan kita bukan pihak yang diundang. Nah, humanitarian intervention itu tidak selalu jalan. Itu baru satu efek. Baru satu dampak, impact. Ketika kita mengakui satu entitas sebagai negara. Oke, itu dari sisi yang paling dasar tuh, berkaitan dengan kemanusiaan ketika kita mau membantu orang-orang yang ada di dalam negara gagal tersebut. Level up misalnya yang lebih rumit. Kontrak, perjanjian, perdagangan yang melibatkan negara lain. Misalnya gini, di Yaman, dulu ada perusahaan dari Cina. Dia punya aset di sana. Dia mau ambil atau dia mau selamatkan atau ini, tapi karena dia tetap negara, tetap sesuai dengan kontrak yang ada. Dia udah bicara hukum gitu. Tadi masih bicara prinsip. Prinsip itu kan ada bukan di atas hukum ya. Terkadang diperlukan ketika hukum positif tidak bisa menjawab. Tapi kalau kontrak kan itu hukum positif, maksudnya yang berlaku antar pihak tersebut. Tapi kalau negaranya gagal, diambil nggak bisa, diintervensi nggak bisa. Mungkin untuk negara kecil yang negara besar ya sudah lewatin aja, lupain. Tapi tidak semua bisa begitu kan? Oke, ya udah. Atau misalnya kedutaan besar, mereka mau ambil orang-orangnya. Masuk nggak bisa ke sana. Bikin tabelnya tuh kayak mana Bu? Tabel gimana, dari Excel atau? Dari Excel. Nanti saya ke sana. Saya ngajak. Oke. Nanti saya dulu. Iya Dek, nanti saya ke sana juga. Nanti saya ke sana. Ini ada banyak dampak hukum, akibat hukum jika kita memberikan status apakah itu negara atau bukan. Atau misalnya case-nya ketika tim-tim. Itu jadi masalah kan?
bukan soal failed state-nya, tapi sempat vakum kan. Masalahnya ada banyak aset Indonesia, perjanjian dengan negara lain. Sebelum dia dinyatakan sebagai negara utuh dan diakui, belum bisa diapa-apain, vakum dulu. Oke. Jadi ada banyak, dan failed state ini enggak lebih karena negaranya bersengketa ya, baik internal maupun internasional. Tapi ada juga sih negara misalnya yang dikuasai bukan, kenapa nggak mau jalan tuh? Sebentar. Screen saya berubah nggak ya? Oh, udah. Berubah. Negara yang misalnya memang negara kayak sekarang Pakistan sih, Afghanistan. Afgan itu ya failed state ya. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih ya Mas. Afghanistan itu yang sebagai failed state. Tapi sekarang punya pemerintah sendiri loh. Dan dia dengan ininya berusaha untuk punya relasi dengan yang lain. Ini banyak ya ini saya. Tadinya saya mau sebentar aja, tetap aja. Oke. Dari negara kita pindah ke organisasi internasional. Kenapa? Karena organisasi internasional itu punya diberikan kuasa secara terbatas untuk biar saya bisa lihat kalian, untuk mengatur tentang sesuatu tertentu. Kalau Anda mau lihat salah satu betapa besarnya organisasi internasional itu diberikan kuasa, PBB jelas ya. Tapi mungkin salah satu yang sekarang lagi banyak Anda pelajari itu WHO. WHO itu kan organisasi internasional. Pada masa 100 tahun yang lalu gitu, nggak mungkin organisasi internasional itu memerintahkan dalam tanda kutip negara untuk mengikuti standarnya. Sekarang Anda harus tunduk. Ini IR5 ya, berkaitan dengan ketentuan dengan COVID. Health regulation. Ini Anda harus ikut. Untuk mengikuti itu bahkan negara harus misalnya memotong ya, mengekat hak dan kewajibannya sendiri. Termasuk misalnya berkenaan dengan warga negaranya sendiri itu nggak bisa pulang ke negaranya. Iya, kalau negara A yang misalnya saya di Jepang, COVID. Kalau negara Jepangnya bilang ya udah, asal kalian nggak keluar dari Indonesia, dari Jepang, Anda tetap di sini. Kalau negaranya itu juga bilang kami nggak bisa ngurusin kalian, mau kemana coba ini warga negaranya? Itu kekuasaan, maksudnya itu kuasa ya, bukan kuasa, itu kuasa yang diberikan kepada organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, sehingga dia diberikan hak dan kewajiban untuk dalam tanda kutip mengatur negara-negara. Nah, itu yang dulunya yang dulunya sempat menjadi masalah sebelum PBB ada. Dulu kan ada LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa, yang niatnya juga sama, ayo kita atur bareng-bareng. Tapi kemudian dia lack of power. Kenapa? Ya tadi, karena sebagai organisasi internasional dia tidak bisa memaksa dalam tanda kutip negara-negara untuk patuh dengan apa yang diatur. Dan salah satunya adalah karena organisasi masih tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional. Negara bisa bilang, mau apa lu? Kami negara loh yang punya kekuasaan. Enak aja lu main perintah-perintah. Misalnya kalau itu sebagai pribadi. Tapi sekarang diberi. Kuasanya dari mana? Kesepakatan negara-negara yang menyepakati. Dalam tanda kutip, kalau Anda breach, kalau Anda tidak mematuhi keputusan organisasi internasional, pada dasarnya sebenarnya Anda ingkar janji dengan kesepakatan yang Anda buat sendiri. Jadi sebelum ditandatangani itu, tanya negaranya, sepakat ya? Kita laksanakan.
Kalau nggak mau dilaksanakan jangan disepakati. Makanya akhirnya negara-negara mau untuk menyepakati atau melaksanakan isi dari standar yang diberikan organisasi internasional. Jadi nah itu nanti juga merembet kepada individu yang terlibat dalam organisasi internasional. Mereka memiliki hak yang berbeda dengan kita sebagai warga negara biasa. Diplomat itu punya hak berbeda dengan kita sebagai warga negara. Diplomat dengan dengan paspornya, dimanapun mereka berada, di luar negara atau tidak, di luar negaranya, apakah dia sedang di kedubes atau tidak, itu hukum yang berlaku baginya prioritasnya adalah hukum nasional. Kecuali dia melakukan sesuatu di luar jabatannya. Jadi kalau seandainya dia melakukan pidana di luar jabatannya, ya dia bisa dihukum dengan hukum negara tersebut. Tapi itu pun harus melalui proses perdata internasional, misalnya apakah dia akan diadili, dituntut dengan hukum negara tempat dia melakukan kejahatan tersebut, atau dikembalikan ke negaranya. Tapi hukum nasional yang berlaku. Ada kejadian misalnya saya nggak perlu sebut negara, tapi ada satu anggota diplomat itu melakukan kejahatan, bukan kejahatan sih sebenarnya, ketahunan melakukan same-sex relationship. Sebenarnya dia bisa bisa dihukum dengan hukum negara tersebut secara langsung. Kenapa? Karena pada saat dia pada saat dia melakukan itu sebagai pribadinya. Itu kan bukan bagian tugas dia. Walaupun statusnya sebagai diplomat. Tapi kemudian dengan pertimbangan kebiasaan, hubungan baik antar negara dan lain-lain, dia dikembalikan. Nah, itu kan salah satu bentuk hubungan tadi, misalnya bisa tapi secara hukum dia bisa langsung dihukum. Sebenarnya negara tersebut tidak melarang hubungan sesama jenis. Permasalahannya dia melakukannya dengan anak di bawah umur. Nah, itu udah masalah yang berbeda. Oleh karena itu dia bisa dihukum. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu di posisi misalnya dia defense, membela diri, membuat luka seseorang dalam konferensi diplomatik. Walaupun itu tindakan pidana, walaupun nanti diperdebatkan, dia bisa saja dianggap posisinya saat itu sedang dalam dalam tugasnya, tapi membela diri. Nah, itu kemungkinan besar akan secara teori maka dia dilindungi imunitinya dan dia akan dibawa atau diadili atau dituntut sesuai dengan hukum nasionalnya. Begitu juga dengan orang-orang yang menjadi official dari satu organisasi internasional. Dia juga bisa mendapatkan imunitas yang sama dengan diplomat. Kalau kita nih orang Indonesia nih, saya misalnya atau siapa namanya Mbak Alia pergi ke Singapura terus tanpa sengaja bawa barang belanjaan lupa dibayar gitu kan, bukan karena mau ini tapi kemudian ketahuan. Kadang kita nggak tahu ya, ada misalnya yang bunyi itu nenek karena kita lupa bayar gitu. Ya, kita akan diseret dulu ke kantor polisi mereka. Kalau seandainya diplomat, dia ditanya gini-gini, akan dipanggil dan diserahkan ke kedutaannya. Tapi kalau orang kita yang melakukan kejahatan itu, ya Anda bisa menghubungi, pasti Anda harus menghubungi ke dubes, tapi Anda akan otomatis dibawa ke
namanya ke kantor polisi sebagai pelaku suspek ya, dugaan melakukan satu kejahatan. Oke, saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Saya nyampe ke organisasi karena kalau saya jelasin satu-satu masih lama. Atau kita teruskan saja. Ini ada alasan-alasannya kenapa di PowerPoint saya orang-orang dalam organisasi internasional, organisasi dan orang-orang dalam organisasi internasional itu diakui sebagai subjek hukum internasional. Statusnya seperti yang tadi saya bilang, kalau seandainya kita berbicara tentang kuasa yang diberikan kepada subjek hukum internasional tertentu, maka kuasanya hanya sebatas yang diberikan surat kuasa tersebut. Jadi WHO nggak bisa jalan tiba-tiba ngomongin keuangan. Ya dia bicaranya kesehatan ya di sana saja diberikan kuasanya, yang lain enggak. Gitu. Jadi ada batasan Nah sekarang kita itu ada organisasi internasional. Setelah itu kita punya yang namanya individual. Kayaknya saya itu ya melewatkan satu subjek ya. Sebentar. Tadi negara. Saya harusnya melewatkan satu subjek. Kalau saya tulis 4 sendiri sampai lupa. Individual, intergovernmental, terus ya sudah 3. Satu statehood. Oke, jadi negara, organisasi internasional, kemudian individu. Individu itu dibagi 3 sebagai aktor dalam international community. Pertama itu NGO, kedua itu multinational companies, kemudian itu ada private individual. Jadi sekarang perkembangannya untuk beberapa hal tertentu, tadi individu tadi yang saya bilang, yang dia bisa saja terlibat dalam NGO atau international dan multinational companies atau private individual. Nah, private individual ini yang nanti bisa juga balik ke ICJ, Perdata Internasional, Hukum Pidana Internasional, walaupun dia merupakan bagian dari militer. Jadi, kapan individu itu bisa menjadi subjek hukum internasional? Pertama, dia dikasih hak dan kewajiban berdasarkan treaties. Jadi haknya itu karena adanya perjanjian yang menyatakan bahwa subjek-subjek tertentu dalam ini merupakan bagian dari ini dengan kekuasaan ini. Hak dan kewajibannya itu jelas. Biasanya misalnya company internasional perusahaan itu ada di. Jadi yang memberikan hak dan kewajiban bagi individual itu bergantung dengan perjanjian yang disepakati. Jadi diberikan batasannya di sana. Mekanismenya itu ada kecil banget ya. Saya lompati dulu ya. Jadi ada yang namanya salah satu yang mendorong adanya hak individu. Individunya tadi yang NGO dan perusahaan NGO dan ini itu ada settlement investment dispute exit. Jadi kan investasi itu salah satu wadah dari relation antar negara. Jadi orang-orangnya perlu dilindungi yang terlibat ya, karena mereka sebenarnya representasi negara, walaupun bukan representasi karena perusahaan misalnya, setidaknya kepentingan yang mereka bawa adalah kepentingan negara. Karena konsepnya demokrasi ya, liberal ekonomi. Jadi perusahaan itu bisa saja dimiliki oleh individu, tapi kemudian jika perusahaan tersebut
menangani kepentingan besar suatu negara, mereka bisa saja, saya baru tahu ada chat ini ya. Oke. Ditulis saja Mas namanya di chat. Nanti saya cek rekamannya saja untuk absennya. Kayaknya saya tidak sempat bikin ini. Jadi orang yang terlibat investasi itu lebih ke perusahaan, itu punya ketentuan, punya proteksi-proteksi khusus. Kemudian juga mekanismenya ada di ICSID, kapan-kapan kita. Kalau Anda belajar hukum dagang internasional, harusnya Anda bahas ICSID. Udah masuk hukum dagang? Nggak ngambil, Bu. Hah? Kenegaraan kan nggak ada. Ini ya, apa namanya? Saya lupa. Kalau di S1 kan wajib. Kenegaraan nggak ada. Oke, kemudian juga tadi balik ke diplomat itu ada apa namanya pelindungan individu berdasarkan Vienna Convention. Setelah itu apa namanya orang-orang apa namanya? Bu, boleh nanya dikit nggak? Ya. Tadi kan masalah pengakuan sebuah negara sebagai negara ya, Bu ya. Nah, secara eksistensi dia bisa saja mengikrarkan diri sebagai sebuah negara. Misalkan kami merdeka nih gitu, tapi kan butuh pengakuan negara lain. Karena hubungannya berkaitan dengan hubungan diplomatik, kemudian transaksi antar negara, karena sebuah negara itu tidak bisa berdiri sendiri ya, Bu. Ya. Nah, masalah banyak berapa yang mengakui itu tidak menjadi persoalan. Yang penting ada yang mengakui mereka gitu sebagai sebuah negara. Nah, pertanyaannya Bu, sebuah negara sudah diakui, kemudian sebuah negara itu berkonflik gitu, dan berkonflik, dan kemudian masyarakatnya itu keluar dari negaranya untuk mencari suaka. Bisa nggak itu diindikasikan bahwa sebuah negara itu sebenarnya sudah gagal menjadi sebuah negara gitu? Ya kan? Ini beda dengan kalau sebuah negara itu karena konflik perang ya Bu ya. Kalau kita lihat banyak yang negara-negaranya yang diberi isu oleh Amerika, kemudian mereka masuk, kemudian masyarakatnya keluar dari negaranya mencari suaka. Bukan itu, tapi karena misalkan ketidakmampuan sebuah negara itu menjalankan sebuah negara, kemudian masyarakatnya keluar gitu. Misalkan kayak diktator gitu. Itu bisa nggak Bu menjadi sebuah indikasi bahwa negara ini sudah gagal sebenarnya menjadi sebuah negara? Bisa nggak Bu? Nah itu untuk menyatakan bahwa dia fail itu salah satunya adalah ketika pemerintahnya sudah tidak efektif. Nah, mengukur ketidakefektifannya ini yang nantinya akan apa namanya yang akan bermasalah. Kenapa? Bagaimanapun secara tertulis dan teori negara itu kan tidak boleh mengintervensi negara lain, pihak lain gitu. Nah itu yang nanti menjadi ini. Biasanya kalau udah runtuh sama sekali, kayak maksudnya benar-benar gagal, masuk dulu trusteeship, maksudnya apa namanya semacam komite bersama pihak netral. Jadi kalau seandainya ada negara fail itu yang pertama kali intervensi itu yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah humanitarian intervention, intervensi untuk kemanusiaan. Nah ini sebenarnya dalam bentuknya itu misalnya ada apa namanya tim-tim ad hoc PBB. Kalau seandainya dulu di apa di tim-tim itu ada kan, saya lupa yang kerjasamanya antara Australia, ini mereka membangun negara tersebut. Maksudnya dalam arti kata membantu untuk sementara waktu untuk membangun negara tersebut. Kalau sudah apa runtuh, maksudnya bisa, tapi tidak boleh menguasai negara tersebut. Tapi yang diperbolehkan adalah membangun dalam tanda kutip. Jadi kalau nanti nanya tentang kenyataannya banyak ini masalahnya. Tapi secara teori sekarang saya jawab. Jadi sebenarnya salah satu apa dari internal lack of effectiveness government itu jelas akan menjadi indikasi kegagalannya suatu negara. Tapi Mas, yang lebih sekarang rumit, misalnya salah satu berkenaan dengan failed state adalah bukan karena mereka tidak memperlakukan dengan baik warga negaranya, tapi kegagalan dari negara itu sendiri, bukan kegagalan. Faktor force major yang membuat negara itu gagal dan tidak bisa efektif. Misal yang sekarang menjadi masalah adalah para pengungsi karena kerusakan lingkungan. Karena kerusakan lingkungan tersebut bukan merupakan satu misalnya kalau negaranya, jadi individu itu bisa lari dari negaranya dan mendapatkan apa namanya suaka dari negara lain apabila mereka merasakan bahwa mereka tidak aman di negaranya. Tapi tidak ada konsep yang menjelaskan bagaimana apabila warga negara tersebut pergi dari negaranya karena apa negara tersebut sudah tidak bisa hidup di sana lagi. Karena misalnya karena ada beberapa negara di Pasifik karena tenggelam oleh laut atau karena kerusakan lingkungan. Itu sekarang menjadi bahasan.
secara negara, secara standar negara itu udah gagal. Masalahnya nggak bisa diapa-apain, bukan karena mereka jahat sama warga negaranya, bukan karena mereka melakukan persekusi misalnya, bukan. Negaranya ini gagal untuk menopang. Penduduk masih ada, masih. Pemerintahannya masih ada. Bahkan ada pemerintah itu udah nggak bisa bayar PNS-nya lagi kan, misalnya. Kalau mau lari semua kosong negaranya. Tapi untuk diberikan suaka tidak bisa. Kenapa? Karena definisi suaka sampai saat ini tidak ada yang memasukkan karena kegagalan negara karena kondisi negara tersebut. Bu, apakah karena konsep misalkan kalau kita lihat, kalau kita mundur ke belakang ya Bu ya, kayak Bosnia kan Bu. Bosnia kan itu, kalau saya salah satu adalah video yang nggak berani tonton itu adalah Bosnia Bu. Kalau misalkan geografik itu sedih banget gitu ya. Kayaknya kita nggak ada manusia di sana gitu. Maksudnya manusia bukan manusia kan gitu. Saya dulu sempat bertanya setelah Bu Ria jelasin baru saya ngerti gitu loh sekarang itu. Kenapa sih negara-negara nggak ambil gitu ya, kasihan gitu ya kan, mereka tuh sampai mati makan itu. Karena tidak sanggup, karena daerahnya sendiri itu kan tidak bisa berkembang ya Bu ya, karena kondisi alamnya juga begitu gitu. Apakah karena tidak ada suaka itu karena ketakutan sebuah negara, karena ada perbedaan culture? Maksudnya gini, kita satu culture aja nih, Indonesia nih gitu. Orangnya susah diatur gitu, gampang berantem, kemudian ini kan. Kemudian masuk culture lain nih gitu ya kan. Terlepas dari kemanusiaan ya Bu, masuk culture lain takut nih. Jadi kita border aja lah negara kita ini gitu. Nah, itu kalau dari sisi tadi alam saya menarik itu sisi alam, kondisi ekonomi yang tidak mungkin ya Bu. Kita kan ada alasan bahwa kita bisa menerima mereka bukan karena konflik gitu ya. Kalau konflik kita agak takut. Biasanya kan satu itu Bu. Yang kedua karena apakah bentuk penarikan duta, kedutaan kan suka Bu, ya udah duta kita ditarik, kedutaan kita ditarik. Itu bentuk kita mencabut bahwa kita mengakui mereka sebagai sebuah negara gitu loh. Kan ada tuh, ya kedutaan kita dicabut, kedutaan mereka dipulangkan gitu. Itu bisa nggak sebagai indikasi bahwa kita sebenarnya secara tidak langsung gitu ya Bu. Sebenarnya kita tidak mengakui mereka sebagai sebuah konstitusi negara yang punya hubungan diplomasi sama kita gitu. Nggak ngakuin terjadi apa-apa sama kamu, ya kamu selesaikan sendiri gitu. Bisa nggak Bu? Berarti ada dua hal nih yang menjadi concern nih Bu. Iya, kalau sebenarnya pembentukan kedubes itu kita sudah mengakui sebagai negara. Kalau kita tarik, kita malah kebalikan, bukan tidak kan biasanya itu ada masalah di internal, kemudian kita tarik kedutaan besar kita, itu bisa jadi kita kalau itu bukan permasalahan konflik atau perubahan perubahan government-nya, itu bukan merupakan bentuk tidak mengakui, tapi hanya ini. Tapi kalau misalnya gini, Mas Hidayat, negara Bosnia tadi misalnya, kan dia pecahan dari Soviet, terus ada pemerintahan, kita bangun kedubes kita, kemudian pemerintahnya ada lagi, kita tarik kedubes kita, itu malah bisa jadi salah satu bentuk bahwa kita tidak mengakui negara tersebut. Tapi kalau seandainya kita yang dulunya nggak punya kedubes di sana, terus kita bangun, berarti kita mengakui pemerintahannya yang baru. Ada yang lain? Sebenarnya memang enaknya diskusi ya. Iya Bu, betul. Soalnya kita kan kayak baca kayak kemarin tugas Ibu yang kayak Rusia sama ini ya Bu ya. Iya Ukraine. Kalau saya setiap hari tuh bacain gitu kan. Kalau kita melihat sebenarnya saya ujungnya sih Bu yang saya tanya nih, mungkin Bu Ria mungkin bisa membaca gitu. Ujungnya gitu. Sebenarnya dengan Ukraine itu bilang ke Rusia, "Yuk, saya gabung deh sama kamu," apa langsung berhenti gitu ya kan Bu. Pokoknya saya tutup diri dari negara yang Amerika dan koloninya gitu ya. Saya gabung sama kamu aja deh gitu ya kan. Jadi supaya masalah selesai gitu loh. Karena saya melihat begini Bu. Karena sendiri kayak Rusia sendiri dia menyewa negara lain yang khusus cuma untuk bentengin masyarakat Ukraine sendiri gitu loh dari perperangan gitu. Ini kan lucu kan Bu. Orang berantem nih. Itu masyarakatnya mau selamatin dulu gitu ya kan. Tapi suruh negara lain gitu. Nah, iya. Saya melihat berarti mereka tidak ada indikasi bahwa mereka nyaplok daerah gitu loh. Walaupun isu di luar tuh dibuat kan seolah-olah nih Rusia mencaplok daerahnya Ukraine gitu. Nah, apa ke sana Bu? Kalau saya melihat ke sana kan berarti tinggal negaranya Ukraine ini bilang, "Oke lah, gue gabung lagi deh ke masa lalu kita gitu ya kan." Sehingga perang ini tidak selesai. Itu gimana Bu? Kalau misalnya kita berkaitan dengan Ukraina dan Rusia, itu kan kita nggak bisa lepas dari culture ya. Jadi maksudnya budaya mereka sebenarnya sama. Itu kan sebenarnya istilahnya kalau dalam novelnya George Orwell, itu Big Brother-nya. Rusia itu kalau seandainya geng itu dia Big Brother-nya. Selagi kamu nurut, kamu nggak akan saya apa-apain. Permasalahannya,
setelah itu pecah, kekuasaan Rusia itu berbeda dengan USSR. Kalau dulu mereka bisa perintah, kamu kalau salah saya hukum. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sama-sama negara posisinya. Permasalahannya internal itu masih ada orang-orang yang sebenarnya marah gitu ketika pemerintahan mulai berubah haluan. Ya kan? Jadi fraksinya sebenarnya dari dalam itu di awalnya. Ada yang ingin pro Rusia, ada yang pro kebebasan istilahnya gitu kan. Mau ke EU atau ini NATO gitu misalnya. Hanya karena ya tadi ingin liberalisasi kan, karena gimana pun negaranya secara cultural sangat-sangat Rusia sebenarnya. Tapi kemudian kalau seandainya apakah itu akan menjadi akhir? Kalau seandainya sebelum dia serang, ya. Tapi sekarang itu istilahnya udah kesel gitu kan. Kamu dibilangin masih aja nggak nurut. Nah itu juga terjadi dengan Crimea sebenarnya. Kalau Crimea dicapok beneran dari Georgia. Crimea bener. Karena Crimea soalnya orang dalam Crimea itu 80% Rusia. Yang mereka nggak mau pindah ke tempat lain, maksudnya berubah haluan orang kan Rusia kok. Jadi pengakuan kita, jadi gini, ada satu teori pembentuk. Kalau kita mau jujur, pembentukan negara sekarang itu kan kalau bukan karena revolusi atau lepas dari kolonialisme. Permasalahannya banyak negara itu lahir bukan berdasarkan kesamaan latar belakang ataupun budaya, tapi karena berdasarkan bekas-bekas jajahan suatu negara atau kekuasaan negara kekuasaan yang lain. Sehingga kalau mereka terpencar-pencar, potong-potong. Kalau seandainya kita mau ngomong orang Malaysia dengan orang Sumatera, budayanya kan jauh lebih sama. Jawa itu bisa jadi negara sendiri. Orang Sulawesi, Filipina dan lain itu bisa jadi ini sendiri kalau seandainya kita membicarakan culture yang hidup ribuan tahun bahkan sebelum adanya caplok-caplok wilayah negara gitu. Tapi kan kemudian disatukan dalam sistem kenegaraan. Yang itu kadang-kadang tetap saling berbenturan. Kenapa? Kadang-kadang nggak terima gitu loh. Budaya saya nggak bilang gitu kok. Masyarakat saya nggak bisa terima itu. Tapi kemudian dipaksa menjadi satu negara. Itu juga sering terjadi di ini. Kalau seandainya Anda bicara berkenaan, misalnya kita kembali ke Afrika, Benin itu merupakan transport, kalau kata kita transit, tempat di mana semua budak Afrika dari seluruh Afrika dibawa ke Amerika. Jadi sampai hari ini ada ada penolakan dari orang Afrika yang menganggap bahwa orang Benin kan mereka nggak dijualin, maksudnya mereka tuh jadi transit yang ngurusin budaknya, walaupun sampai hari ini dalam ingatan masyarakat Afrika terutama generasi tuanya itu Benin ya ikutan jualin budak. Betul. Ya, itu namanya sejarah yang tidak bisa dihapus. Betul. Tapi saya setuju loh Bu Ria. Saya waktu ikut conference ke Malaysia ya Bu ya. Kayak kita bicara negara dan budaya katanya. Setuju sama Ibu kalau kita negara itu berdasarkan kesamaan budaya. Jawa sendiri itu, Sumatera sendiri gitu. Jadi waktu saya ikut conference ke Malaysia gitu kan Bu. Kemudian kan saya orang Minang kan Bu, orang Sumatera Barat itu. Jadi waktu saya belanja gitu, kemudian kamu dari mana? Indonesia gitu. Indonesia di mana gitu. Saya bilang saya Sumatera Barat, Minang gitu. Jadi orang Negeri 9 itu Bu merasa kita satu suku gitu loh Bu. Wih, kita satu ini loh katanya, dia bilang pelayanannya beda Bu gitu loh. Terus dia ngobrol sejarah, saya bilang kita ini beda negara loh, saya bilang gitu. Tapi mereka merasa beda satu budaya gitu. Nah setelah saya telusuri ternyata dulu dari sisi kerajaan kami itu satu ternyata gitu, Negeri 9 itu. Makanya sekarang kan sering ada tuh budaya antar negara kan Bu, antara Negeri 9 dengan Sumatera Barat itu kan selalu ngadain acara bersama tuh Bu, saling kunjung, tulis buku, tukar budaya gitu. Saya bilang kalau misalkan negara itu berdasarkan budaya, kayaknya dulu Sumatera Barat tuh sama Malaysia Negeri 9 gabung deh gitu. Jadi satu negara. Bisa. Jadi kalau seandainya kita bicara Melayu, sebenarnya Melayu itu ada dari Sumatera Selatan ke atas. Lampung sudah berbeda. Jadi nanti pindah, Melayunya itu pindah kalau seandainya Sumatera Utara itu Nias dan lain-lain. Yang lain beda, nanti Lampung itu secara tradisi malah dekat ke Bugis dan Batak. Nggak pernah ini kan, kalau seandainya itu menarik. Kaitannya dengan hukum internasional nanti banyak itu. Kenapa? Karena sekarang justru banyak nilai lokal itu dijadikan nilai global, dihormati sebagai nilai global.
Iya, benar Saya Bu. terusin Benar. jelasinnya, kita nggak selesai kuliah. Jadi mau diterusin atau gimana? Ada yang lain? Atau kita... Boleh Bu, dilanjut Bu. Boleh dilanjut Bu. Menarik, Yang menarik. lain nggak terima Mas Hidayat. Kalau kita Kalau ikut saya sih UN, lanjut Bu. aja. Nggak apa-apa. Jadi soalnya, nah kemudian... Bu, mau tanya dikit. Buku bahasa Indonesia yang Ibu, kan banyak banget buku nih kita lihat Ibu, bicara hukum internasional segala macam. Buku berbahasa Indonesia yang Ibu rekomen kita harus baca nih, buku siapa Bu? Kalau buku... Kalau buku luar tuh tadi udah ada Ibu tulis. Guru Mauna ya, kecuali buku Prof. Saya sebenarnya juga suka itu Iwayan Partiana, dosen Unpar. Saya enggak, karena dia detail ininya, apa namanya? Iya, betul. Cara ininya. Tapi kalau seandainya banyak dipakai itu justru Guru Mauna. Kalau Guru Mauna itu sebenarnya lebih cocok untuk anak S1. Kenapa? Karena dia jelasin. Oh, detail ya. Kalau seandainya mau lihat buku HI bahasa Indonesia dengan contoh-contoh kasus dan lain-lain, setahu saya sih waktu S2 saya sudah baca bukunya Iwayan Partiana. Coba dicari. Siap Bu, siap Bu. Iya, karena kan kita sangat filosofis ya, jadi mereka agak berbeda pendekat. siap Bu, siap. Jadi kalau Anda mau baca buku perjanjian, buku apa namanya pidana internasional, Anda boleh baca buku Iwayan. Siap Bu. Ya, karena saya HI itu kan S2 ya, jadi melewati step itu. Jadi saya belajar HI-nya justru ya S2 kan harus filosofis, jadi bacanya apa namanya, kalau sempat ke kampus nanti ada di ruangan saya apa namanya, saya biarin aja kalau masih mau baca Gigi Haris atau misalnya Lonely itu kayak Burmauna sebenarnya dalam bahasa Inggris lebih lengkap. Siap Bu, siap Bu. Oke ya, saya jelasin terakhir nih. Setelah itu kita selesai. Nah, salah satu lagi apa namanya, individu itu dihormati sebagai apa namanya subjek internasional, hukum internasional, ketika kita melihatnya sebagai bagian dari apa protokol tentang International Covenant Civil and Political Rights. Jadi ada beberapa hak yang diberikan di dalam hukum internasional berdasarkan protokol konvensi sipil, hak sipil dan politik. Nah, itu juga menjadi dasar kenapa kita diakui hak kita sebagai subjek hukum internasional. Salah satunya adalah dipersamakan dalam hukum, sama dalam kedudukannya di depan hukum. Jadi siapapun Anda, mau Anda warga negara failed state, well state, dan lain-lain, tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum karena haknya ada diakui secara apa namanya universal berkenaan dengan covenant, maka negara lain itu menghormati hak Anda untuk diperlakukan. Jadi ada tetap nggak bisa dipersekusi, nggak bisa main tangkap aja dan lain-lain. Walaupun mungkin kalau seandainya ada case-case tertentu ya itu dibahas dan didiskusikan dengan menggunakan interpretasi yang berbeda-beda. Saya pikir cukup itu dulu. Tolong nama Anda sudah ditulis semua ya, nama Anda di sini di chat ya. Nanti saya sudah apa namanya, nanti saya lihat rekamannya karena ini direkam. Saya pikir cukup ya. Ketemu dosen lain juga, kita sambung nanti. Ya mungkin kita ketemu satu kali lagi aja dulu selama bulan puasa. Kalau seandainya nggak mau hari Senin, Kamis ya. Kita bisa ketemu Sabtu kayak gini agar renggang, saya juga nggak masalah. Jadi saya. Tapi kalau mau Zoom terus juga nggak apa-apa Bu. Apa Mas Prabowo? Enggak Bu, udah tadi udah dijawab kok. Udah ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Anda boleh tanya di forum atau boleh tanya di chat kalau berkaitan dengan materi, akan saya coba jawab. Posisi kita kan sebenarnya sama-sama belajar. Saya lebih dulu aja bacanya dibanding kalian. Itu aja. Jadi saya juga masih perlu banyak belajar. Dan harus diingat, HI itu multi perspektif. Maksudnya dia multi study. Jadi, apalagi dengan HTN ya. Sampai ada anekdot antara HI dengan HTN. Kayak dulu kakak adik, gulat, nggak pernah selesai. Kenapa? Karena hak dan kewajibannya itu berkaitan. Nggak bisa saling lepas. Jadi saya anak HTN S1-nya. Dulu saya ngerasa apa sih HI ini? Tapi S2-nya HI, saya ngerti.
Kalau nggak ada HI, kita sebagai negara mati juga gitu kan. Ada beberapa hal yang nggak bisa kita ini. Oleh karena itu HI dan HTN itu nggak pernah bisa lepas. Makanya ditaruh di kenegaraan. Kalau Anda baca Hans Kelsen, kita kan pokoknya orang Indonesia itu Hans Kelsen, full theory of law gitu kan. Itu dibuat untuk mengatur hukum internasional dan dibuat oleh ahli hukum internasional. Jadi saya waktu ngotot-ngotot baru anak mahasiswa baru ya S2 gitu dari HTN, terus ketemu anak HI gitu kan ngomong ini itu, terus saya bilang bisa dibilang HI itu nggak bergigi gitu loh, nggak bisa maksa negara kan, masih bentam banget pikiran saya gitu kan. Terus setelah saya baca oke. Terus dibilang sama anak HI, Anda tahu nggak? Kalau di UGM kan ngomongnya dia nggak keras-kerasan, tapi langsung dikasih alasannya banyak bener gitu yang bikin kita mabok gitu kan. Oh iya juga ya, sampai dimaksa kita, oh teori ini begini, teori ini begini, teori ini begini. Dia bilang hal cancel itu hal hukum internasional Mbak. Coba Anda ini. Jadi memang nggak bisa ini. Orang HTN ambil teori utama itu dari HI. Orang bidang HI itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau negara itu tidak memberikan kuasanya dalam komunitas internasional. Nggak ada komunitas internasional kalau negara itu tidak memberikan kesepakatannya untuk sepakat dalam hukum internasional. Jadi nggak bisa lari ya. Oke, itu aja. Kenapa saya bilang begitu? Jadi jangan memandang ilmu ataupun perspektif itu satu kacamata aja, sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang saling terkait dan saling mempengaruhi. Oke, terima kasih. Tolong di surveinya tolong diisi. Assalamualaikum. Nggak usah takut isi surveinya ya. Saya hanya siap Bu. Iya Bu. Siap Bu, siap. Jadi kalau nggak datang dosennya bilang aja ya. Iya Bu, satu lagi Bu. Waalaikumsalam. Saya live ya. Iya Bu. Iya Bu, makasih Bu. Sama. Terima kasih Bu.